Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fikri Nur Daiman. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara ilmu, filsafat, dan agama. Ya, banyak problematika dalam filsafat dan secara umum dibagi menjadi tiga, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi terdiri dari dua suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud dan logos berarti ilmu. Ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Dan sedangkan secara kamus Oxford, ontologi merupakan sebuah cabang filsafat yang berhubungan dengan inti keberadaan. Jadi sebenarnya ontologi merupakan sebuah studi yang mempelajari hakikat keberadaan sesuatu, dari yang berbentuk konkret sampai yang berbentuk abstrak, dan kemudian tentang sesuatu yang tampak sampai sesuatu yang tidak tampak, dan mengenai eksistensi dunia nyata maupun eksistensi dunia tak kasat mata atau gaib. Ya. Dan singkatnya yaitu mengkaji hakikat segala sesuatu. Dan ontologi terbagi menjadi dua. Yang pertama kan kualitas ya. Yang kualitas yang salah satunya adalah mononisme. Istilah monoisme berasal dari bahasa Yunani, monos yang berarti tunggal atau sendiri. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanya satu dan tidak mungkin ada dua. Ya, bisa dikatakan alam terdiri dari satu unsur atau mono, berasal dari mono sama dengan satu. Dan seperti penyataan, seperti Thales menyatakan bahwa alam terdiri dari satu unsur, yakni air. Tapi Anaximandros menyatakan bahwa tersusun dari apeiron. Kemudian Anaximenes juga menyatakan bahwa alam terdiri dari udara. Tapi Demokritos berpendapat bahwa inti dari semua itu adalah tanah. Ya, mereka memiliki pendapat sendiri tentang itu. Dan kemudian ada paham dualisme yang mengatakan bahwa alam semesta terdiri dari dua unsur, yakni materi dan roh, seperti yang dinyatakan oleh Anaxagoras dan Aristoteles. Kemudian paham pluralisme, yaitu alam semesta terdiri dari empat unsur, yakni angin, air, api, dan tanah. Dan tokohnya seperti Empedokles dan Leukippos. Dan secara kuantitas, pandangan ini membicarakan bagaimana alam berproses. Dalam kaitan muncul empat teori. Yang pertama, mekanisme, yang mengatakan bahwa segala sesuatu berproses secara mekanik. Kemudian secara teologi mengatakan bahwa segala sesuatu yang berada, yang terjadi di alam raya berproses menuju satu tujuan, yaitu Tuhan. Nah, ada determinisme, dan kejadian di alam ini berproses melalui satu ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik oleh hukum alam maupun oleh Tuhan. Dan terakhir, indeterminisme, segala kejadian di alam ini berlangsung secara bebas tanpa kendali tertentu dari Tuhan ataupun kekuatannya. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu secara epistemologi. Ya, epistemologi mempelajari hakikat dari pengetahuan, justifikasi, rasionalitas, keyakinan, banyak perdebatan dalam epistemologi yang berpusat pada empat bidang, yakni analisis, filsafat yang terkait hakikat pengetahuan, bagaimana ini berkaitan dengan konsep seperti ini, kebenaran, keyakinan, justifikasi. Kemudian berbagai masalah skeptisisme, kemudian sumber-sumber dan ruang lingkup pengetahuan, justifikasi atas keyakinan, kriteria bagi pengetahuan dan justifikasi. Dan epistemologi membahas pertanyaan tentang seperti apa yang membuat kebenaran
terjadi dapat dijustifikasikan. Yang pertama adalah hakikat pengetahuan. Hakikat pengetahuan muncul dua pandangan tentang hakikat pengetahuan. Yang pertama realisme, yaitu pengetahuan manusia real adanya dalam kehidupan. Secara realisme mengatakan demikian. Kemudian idealisme, yaitu hakikat ilmu pengetahuan tidak terdapat dalam dunia real, melainkan konsep ideal atau hanya di dunia ide. B, yaitu sumber pengetahuan. Ya, bagaimana pengetahuan terdapat? Ya, ini juga muncul tiga pandangan. Yang pertama ada rasionalisme, mengatakan bahwa sumber pengetahuan muncul dari rasio, akal manusia gitu. Kemudian selanjutnya ada yang kedua empirisme. Sumber pengetahuan adalah indera manusia. Empirisme mengatakan demikian. Yang ketiga atau yang terakhir kritisisme. Pengetahuan manusia bersumber dari luar manusia, yaitu siapa lagi kalau bukan Tuhan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir tentang aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang menyatakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu aksion yang berarti nilai dan logos berarti teori yang jika digabung memiliki arti teori tentang nilai. Ya, banyak pertanyaan di wilayah ini yang menyangkut tentang aksiologi itu. Untuk apa pengetahuan ilmu digunakan? Bagaimana kaitan antara dan cara penggunaan dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan moral? Ya, seperti itulah. Ya, dalam aksiologi ya mungkin terbagi menjadi 6 pandangan ya. Menurut pandangan hedonisme menyatakan bahwa ukuran baik buruk ialah sejauh mana suatu perbuatan mendatangkan kenikmatan bagi manusia. Kemudian naturalisme menyatakan ukuran baik buruk ialah sesuai tidaknya perbuatan tersebut dan sesuai fitrah manusia. Tenarnya. Yang ketiga, vitalisme menyatakan bahwa ukuran baik buruk ditentukan oleh sejauh mana suatu perbuatan tersebut dapat mendorong manusia untuk hidup lebih maju. Yang keempat, utilitarianisme, ukuran baik buruk ditentukan oleh ada atau tidaknya suatu yang perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi manusia itu tersendiri. Yang kelima, idealisme, ukuran baik buruk ditentukan oleh sesuai tidaknya suatu perbuatan dengan konsep ideal yang kemudian rancangan yang dibangun dalam pikiran manusia itu tersendiri. Yang terakhir, yang keenam, secara pandangan teologis, baik buruknya suatu perbuatan ditentukan oleh sesuai tidaknya suatu perbuatan dengan ketentuan agama. Ya, dikatakan tadi teos lebaran dari teos kan ya artinya Tuhan, kemudian menjurus pada agama. Ya, berdasarkan problematika di atas, kebenaran itu bersifat relatif, tergantung pada latar belakang pendidikan, sosial, budaya, dan agama, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana hubungan ilmu, filsafat, dan agama. Ya, tentunya yang pertama adalah ilmu. Ilmu adalah sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu pengalaman tertentu yang disusun melalui sistem tertentu sehingga menjadi satu kesatuan. Menurut Hartsojo, ilmu terdiri dari 3 kesimpulan, yaitu yang pertama merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematikan. Yang dua, satu pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terkaitan oleh faktor ruang lingkup dan waktu. Dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh panca indera manusia, dan satu cara yang mengizinkan kepada ahli-ahli lainnya untuk menyatakan suatu proporsi. Ya, langsung saja ke filsafat. Menurut Plato dan Al-Farabi, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Kemudian agama, terdapat perbedaan pengertian
agama di kalangan tokoh agama. Ya ini disebabkan oleh banyak perbedaan etik terhadap agama. Ya, agama dapat diartikan secara praktis ya adalah suatu keyakinan akan adanya aturan atau jalan hidup, way of life yang bersumber dari satu kekuatan, yaitu absolut, yang absolut tentunya. Nah, agama memiliki 4 perangkat sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengatur atau Tuhan sebagai kebenaran yang pertama dan terakhir. Adanya aturan atau hukum yang harus dipahami, yang termaktub dalam kitab suci dan kebenarannya bersifat absolut. Adanya seorang nabi sebagai pembawa aturan hukum. Dan adanya komunitas manusia sebagai pelaksana aturan yang bersumber dari Tuhan. Kemudian hubungan ilmu, filsafat dan agama. Ya, ilmu berguna mencari kebenaran dengan cara penyelidikan atau sebagai riset yang sesuai dengan eksistensinya, yang berhubungan dengan alam empiris dan sebagainya. Dan penyelidikan ilmu selalu mencari hukum sebab akibat, dan sebab hukum sebagai hukum sebab akibat, maka kebenarannya pasti ada. Yang selanjutnya adalah filsafat, karena selalu berhadapan dengan alam empiris, metafisika dan gaib, maka ia komit dengan organonnya, yaitu alatnya, yaitu logika, dan cara kerjanya selalu diawali dengan pertanyaan apa, pikir logis, sistematik, radikal bahkan, dan bebas universal. Ya, selanjutnya agama menemukan konsep kebenaran yang bersumber pada wahyu, dan kebenarannya bersifat mutlak, ya, atau absolut sebagai kebenaran yang tertinggi. Ilmu kebenarannya bersifat empirisme, dan filsafat kebenarannya bersifat spekulatif, berdasarkan nalar dan logika saja, dan kebenarannya memang bersifat nipsi lah. Agama kebenarannya bersifat absolut dan mutlak, dalam penentuannya semua perlu perumusan. Ya, sini hubungan ilmu, filsafat dan agama yang seperti dikatakan Albert Einstein menyatakan dengan singkat ya, yang artinya ilmu tanpa agama buta, dan agama tanpa ilmu lumpuh. Jadi gitu mungkin lah sedikit pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.